Shalom para waski, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah waski kita pada hari ini. Saya undang saudara untuk tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan kasih setia dan penyertaan-Mu yang sempurna, sungguh kami mengucap syukur. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah kami. Hamba-Mu mohon biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu minta perkenanan-Mu ya Tuhan, biar ibadah ini menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bawaku masuk perhentianku, agar tak kuingini apapun juga. Kerinduanku kediaman-Mu, aku menantikan Kau panggil pulang. Bawaku masuk perhentianku, agar tak kuingini apapun juga. Kerinduanku kediaman-Mu, aku menantikan Kau panggil pulang. Bawaku masuk perhentianku, agar tak kuingini apapun juga. Kerinduanku kediaman-Mu, aku menantikan Kau panggil pulang. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Dari awal lagi saya rindu para waski katakan pujian ini. Bawaku masuk perhentianku, agar tak kuingini apapun juga. Bawaku masuk perhentianku, perhentianku, agar tak kuingini apapun juga. Kerinduanku kediaman-Mu, aku menantikan Kau panggil pulang. Bawaku pulang,
Bawaku masuk perhentianku, agar tak ku ingini apapun juga. Ya Tuhan, kerinduanku kediaman-Mu ya Bapa. Aku menantikan Kau panggil pulang. Dari awal lagi katakan, bawaku masuk, bawa perhentianku, agar tak ku ingini apapun juga. Kerinduanku kediaman-Mu Tuhan. Aku menantikan Kau panggil pulang. Mari angkat tanganmu, katakan, bawaku pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Ku kan memandang, ku kan memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Mari para waski angkat tanganmu, katakan, bawaku pulang. Bawaku pulang ke rumah kita. Ku kan memandang wajah juru selamatku. Amin. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Bawaku pulang, bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Bawaku pulang, pulang ke rumah kita. Ku kan memandang, ku kan memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Ku melayani Tuhan Yesus Rajaku. Bawaku pulang, bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa.
selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari angkat tanganmu, katakan, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari para waski angkat tanganmu, katakan lagi, selalu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai aku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Para waski katakan, selalu untukmu, selalu. Amin Tuhan. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, amin. Segenap hidupku adalah milikmu. Sampai aku tua nanti, ya Tuhan. Bersama saya katakan pujian ini kembali. Selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku.
semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Ini yang menjadi pujian kami di hadapan-Mu, Bapa. Kiranya suara kami diperdengarkan di tahta-Mu yang kudus dan menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Kini kami akan belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berkata-katalah melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Justan Silva. Biar kami para wanita-wanita Allah ini menjadi wanita-wanita yang tangguh di dalam Tuhan, wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan, wanita-wanita yang cakap di dalam Tuhan, wanita-wanita yang menjaga kekudusan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ajarku diam. Haleluya. Dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Ajarku diam. Ajarku diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Mari katakan lagi, ajarku diam. Ajarku diam. Saya undang hambanya. Ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, tangan-Mu membelaku.
dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku Dia, tetap Dia, Dia. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Mari sama-sama. Ajarku Dia, Dia, Dia. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagungan. Oh, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Bapa masih beri bagi kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau beri. Terima kasih buat hari ini kami boleh mau merenungkan kebenaran firman Allah. Tolong kami Bapa, sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi kami percaya anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang memberi kami terus, untuk kami boleh terus berubah ke arah Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, rapilah pikiran dan hati kami, sucikan seluruh hidup kami, pikiran perasaan kami,
Beri kami roh pengertian akan kebenaran-Mu saat ini. Khususnya hamba-Mu, ampunilah segala kekurangan, kelemahan, ketidaktepatan hidupnya, atau ketidakpatutan yang dilakukannya yang masih Kau temukan dalam hidupnya. Ampunilah, kuduskanlah Bapa, agar boleh bisa menjadi penyampai kebenaran-Mu. Berkatilah semua yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Salam saudara-saudara, wanita suara kebenaran Injil yang saya kasihi. Kita 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan berbicara tentang lidah. Bagaimana sesungguhnya saudaraku di dalam Yakobus 3 ayat 4 sampai 8 itu dikatakan di situ, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena banyak orang menganggap sepele hal penggunaan lidah, sehingga seseorang tidak pernah berhasil menguasai lidahnya. Nah, satu hal yang harus diperhatikan untuk bisa berucap bijak, berkata-kata bijak, adalah memperlakukan lidah sebagai bagian hidup yang dapat menjadi sangat berbahaya, merusak atau bahkan menghancurkan. Dapat menjadi berbahaya bukan berarti jahat. Hal ini tergantung bagaimana orang mengelolanya. Alkitab katakan sama seperti api dapat mendatangkan kebaikan, pakai untuk memasak dan lain-lain. Tetapi juga api bisa mendatangkan bencana. Nah, oleh karena besarnya peranan lidah dalam kehidupan manusia, maka penggunaan lidah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itulah mengapa Matius pasal 12 ayat 36 berkata, Alkitab secara khusus memberi perhatian kepada lidah. Mengapa bukan bagian tubuh yang lain? Saudara-saudara, sebab lidah dapat sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, dengan memahami hal ini, kita harus menganggap lidah ini sebagai suatu ancaman yang membahayakan kalau tidak dikelola dengan baik.
Nah, dalam kitab Yakobus pasal 3 tadi, saudara, dikatakan bahwa binatang buas bisa dijinakkan, tetapi lidah tidak mudah dijinakkan. Dan ini memberi suatu pesan agar kita dapat menjinakkan lidah. Persoalannya adalah dengan cara bagaimana kita bisa menjinakkan lidah. Tentu membiasakan diri tidak mengucapkan kata-kata yang tidak membawa dampak positif bagi orang lain. Nah, dalam hal ini perkataan seperti sebuah peluru sebenarnya yang ditembakkan. Nah, masalahnya ini peluru ditembakkan kepada siapa? Nah, kita harus cakap menggunakan senapan, yaitu lidah kita. Kapan menarik picu, dan dengan peluru apa yang digunakan. Nah, saudara-saudara, kita harus mulai belajar mengendalikan lidah dengan memperhitungkan setiap perkataan yang kita ucapkan. Mengucapkan perkataan seperti membelanjakan uang. Memang uang bisa habis bila dibelanjakan. Berbeda dengan perkataan yang memiliki persediaan tanpa batas. Selama seseorang hidup di dunia ini, kecil maupun besar ataupun tua, masih punya perbendaharaan kata yang tak terbatas. Nah, justru dengan tanpa batas ini lebih berbahaya, saudara. Sebab kalau seseorang tidak mampu menjinakkannya, maka ucapan akan mendatangkan bencana kepada banyak pihak ataupun kepada orang lain. Saudara-saudara, kita perlu mengetahui sebenarnya lidah hanya sarana, bukan pelaku utama. Ada tokoh intelektual di balik lidah itu. Nah, tokoh itulah yang disebut pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang menggerakkannya. Pikiran, perasaan, dan kehendak atau ini merupakan pembagian daripada jiwa manusia. Nah, kalau ada orang berkata tentang mulut yang manis dan fasih lidah, sebenarnya yang manis bukan mulutnya dan juga yang fasih bukan lidahnya, tetapi yang menggerakkan lidah tersebut. Jadi kalau seseorang mau berucap bijak, yang harus dikelola bukan hanya lidahnya secara langsung, tetapi kontrolnya yaitu hati atau jiwanya. Jiwa tadi yang memuat pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu yang mesti dikontrol. Nah, kalau jiwanya keruh, jiwanya tidak beres, nah itulah perbendaharaan terlihat dari apa yang diucapkan lewat lidahnya. Nah, jadi sangat bodoh kalau seseorang hendak memiliki ucapan yang bijaksana, hanya berusaha mengendalikan lidahnya. Maka untuk itu kita harus terus-menerus berada dalam kesadaran dan harus mengerti, sadar betul bahwa lidah itu bisa berbahaya. Dalam penggunaannya harus super hati-hati. Harus sangat hati-hati. Tetapi saudara, mengendalikan lidah dengan prinsip ini belumlah cukup. Kalau seseorang tidak memiliki hati yang bijaksana, pasti lidahnya juga akan digunakan secara salah. Sehingga tidak berucap bijak. Sebaliknya, kalau seseorang bijaksana,
maka lidahnya pun akan berucap bijaksana. Kalau seseorang hanya cakap mengendalikan lidah, bersilat kata, maka ia menjadi licik dan munafik. Jadi orang yang tidak banyak bicara, saudara, belum tentu memiliki ucapan yang bijaksana. Tetapi memang lebih sedikit membawa dampak yang negatif bagi sesama atau bagi orang lain karena dia lebih banyak diam daripada orang yang tidak bijaksana tetapi banyak bicara. Dengan banyak bicara pasti banyak yang salah. Akhirnya bagaimanapun saudara, suatu saat akan nampak apakah hati seseorang itu tampak lurus atau tidak. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 23 ayat yang ke-25, Alkitab katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ini yang saya katakan tadi. Orang bisa fasih lidah, orang bisa dengan pintar, bersilat kata, bersilat lidah, tapi tidak lurus hatinya. Hanya luarnya saja. Nah, orang lain kan tidak tahu, sekalipun pada suatu saat akan tahu, tapi Tuhan tahu. Hal ini menunjuk fenomena di mana bagian dalam hidup manusia itu tidak digarap, tetapi bagian luarnya atau lidah digerakkannya dengan manis. Nah, yang seperti ini seringkali terjadi, saudara. Dan ini merasuk banyak orang. Pintar berkata-kata, pintar bersilat kata, bersilat lidah, tetapi hatinya busuk. Dan ini sungguh-sungguh munafik ataupun sungguh-sungguh mengecewakan Tuhan. Dan dia hidup bukan dirinya sendiri, tetapi justru digerakkan oleh kuasa kegelapan. Nah, untuk itu kita harus bijaksana, harus sungguh-sungguh mengerti dan memahami. Mari kita berubah, mari kita sungguh-sungguh sebelum berkata-kata, mari kita perkarakan, kira-kira apa yang saya ucapkan dan saya katakan ini dampaknya bagaimana. Positif tidak, membangun tidak, melukai tidak. Ini negatif atau membuat orang menjadi tersandung tidak. Disitulah kita harus sungguh-sungguh memperkarakan setiap pikiran, perasaan, kehendak kita sebelum berucap. Makanya perlu kita membenahi manusia batinia kita ini lurus, benar di hadapan Allah. Tidak mudah memang, tetapi tidak ada pilihan yang lain, saudara. Kalau kita memang benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihinya, terlepas jatuh bangunnya kita untuk bisa juga keseleo atau bagaimana, tetapi itu harus menjadi pengalaman yang baik supaya kita terus membaharuinya. Di sisa umur hidup ini, mari kita lakukan semuanya dengan baik. Mari kita lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah lidah kita itu digerakkan hati yang murni, yang sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh suci, kudus di hadapan Tuhan, supaya itu menyenangkan hati Bapa di surga dan orang lain yang mendengarkan pun saudaraku terberkati. Jadi untuk bijaksana seseorang harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu yang Paulus katakan di Filipi 2 ayat yang kelima itu. Bagaimana kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus.
Maka Paulus juga mengatakan di Filipi 4 ayat yang ke-18, semua yang benar, semua yang baik, ayat 8 ya. Di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, supaya kita pun dalam mengeluarkan kata-kata ataupun berbicara, karena semua yang indah dan manis sedap didengar itu sudah menjadi bagian atau yang mewarnai hidup kita, maka dalam berucap pun tentu semua yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang akan dikatakannya. Jadi pikiran dan hati kita itu menjadi kamus kebenaran dan juga menjadi pikiran yang sudah dimurnikan, yang telah mewarnai jiwa kita dengan benar. Maka kata-kata dan ucapan kita juga, saudaraku, pasti menjadi memberkati dan menyenangkan Tuhan. Jadi hal inilah yang sulit. Makanya sisa waktu yang Tuhan beri kepada kita ini harus digunakan seefektif mungkin, semaksimal mungkin. Supaya di sisa umur hidup ini menjadi waktu atau kesempatan berlatih, training. Tetapi kalau tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh, maka tidak bisa. Kalau diupayakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa juga. Sekalipun memakan waktu, memang tidak instan orang langsung jadi baik, berucap dan berkata-kata dengan baik. Upaya yang harus dilakukan itu adalah selalu berusaha mengalami pembaharuan pikiran melalui firman Tuhan. Setiap hari yang diserap, baik yang secara formal dibaca maupun lewat khotbah yang didengar, ataupun lewat tulisan-tulisan yang ada di dinding atau yang ada di sosial media yang dibaca, itu firman harus mewarnai hidup, membaharui pikiran. Karena target yang harus dicapai itu, saudara, untuk memiliki kebijaksanaan itu adalah seperti Tuhan Yesus hidup atau sempurna seperti Bapa. Nah, dengan kebijaksanaan inilah seseorang akan dengan sendirinya bisa menempatkan kata dan sikap yang memberkati orang lain. Tentu dari hati yang tulus, yang sudah diwarnai oleh firman atau oleh kebenaran. Nah, dalam hal inilah saudaraku dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras, serta waktu yang cukup untuk memiliki hati yang bijaksana. Makanya apa yang Raja Daud katakan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana di sini bagaimana memikirkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana mengucapkan sesuatu yang memuliakan Allah, semua harus dalam kontrol dan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, saya berharap saudara, khususnya wanita-wanita yang Tuhan kasihi, yang mendengar kebenaran ini, mari jaga. Nah, kalau pepatah bahasa Indonesia berkata jilat dulu bibirnya sebelum berucap, dan itu sesuatu hal yang sangat baik karena memang betapa berbahayanya lidah ini jika tidak disertai dengan pikiran yang dibaharui. Dengan kebijaksanaan
yang diupayakan terus, maka seseorang tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu untuk diucapkan. Ya, terutama wanita-wanita yang terus ada atau kesehariannya itu bertemu dengan orang banyak, misalnya di pasar sebagai pedagang atau pelaku bisnis. Nah, seringkali tidak sadar berucap sesuatu yang dianggap itu biasa atau pasaran, padahal itu telah melukai hati Tuhan. Mungkin temannya yang dikatainya itu tidak tersinggung, tetapi sebagai anak Tuhan kita tidak perlu atau tidak boleh lagi mengucapkan hal yang demikian, karena Tuhan tidak dimuliakan lewat itu. Ya, ada banyak kata-kata ya kalau kita pergi ke pasar ya, misalnya seperti kalau kami dekat pasar Pringgan, kadang-kadang kalau pergi beli sayur atau buah bisa dengar, wah, wanita-wanita yang dagang itu atau ibu-ibu yang dagang itu sembarangan bicara. Ya, memang teman-temannya itu tidak tersinggung. Kadang-kadang dia mengatakan sesuatu yang ya menurut saya kasar, tapi menurut mereka mungkin karena itu kebiasaan dan sering dilakukan di pasar, ya mereka tidak tersinggung lagi. Nah, walaupun mereka tidak tersinggung, janganlah ucapkan itu karena Anda telah menyinggung Tuhan dan melukai hati Tuhan. Marilah bijaksana menggunakan lidah ini supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Nah, kalau ia mengucapkan perkataan, maka perkataannya akan memberkati orang yang mendengarnya. Orang bijaksana tidak diharapkan diam saja memang, sebab perkataannya akan memberkati orang lain. Maka untuk itu mari membenahi pikiran, hati, perasaan atau jiwa kita ini dengan benar, lurus seperti kebenaran firman Allah. Biarlah firman yang mewarnai pikiran dan hidup kita sesungguhnya, maka otomatis lidah kita atau mulut kita ini pun akan berucap sesuai dengan vocabulary atau kamus kebenaran dalam diri ini. Demikian renungan kita, waski yang Tuhan kasihi atau wanita-wanita pencinta suara kebenaran pada siang hari ini. Harapan saya lewat perkataan kita ini, biarlah kita sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan. Dengan perkataanmu kau dibenarkan, dengan perkataanmu pula kamu akan dihukum. Maka untuk itu pergunakanlah lidah ini seefektif mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan kehendak Allah dan memuliakan Allah. Tuhan memberkati. Doa saya biarlah sepanjang hari ini harimu baik dan Tuhan dipermuliakan lewat aktivitas dan hidupmu setiap hari. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akan serahkan acara ini, saya akan umumkan bahwa hari Jumat kita masih ada ibadah School of Life. School of Life kita itu akan ditayangkan lewat live streaming pukul 20. Maka untuk itu saudara siapkan diri, karena sebelum kita ke peraduan atau tidur, kita terlebih dahulu nanti di situ dengar renungan firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat, berdoa bagi yang sakit, berdoa yang bagi yang lemah. Nanti kita akan bikin pokok-pokok doa di sana buat bangsa dan negara dan lain-lain. Untuk itu saya harapkan saudara tetap mengikuti acara ini. Tolong di-like dan juga diikuti Rehoboth Ministry Medan agar saudara bisa langsung dapat mengikuti semua acara yang ada pada kami. Dan hari Minggu saudara, ibadah kita ada ibadah online, ada ibadah offline. Ibadah online-nya itu hanya pukul 10, sementara offline itu
kita bikin 3 sesi sesuai dengan protokol pemerintah, yaitu pukul 7 pagi, dan itu saudara ada ibadah jam 5 sore juga. Tapi khusus yang pukul 10, saudara harus daftar karena nanti melebihi kuota atau kursi yang disediakan. Karena kita hanya bisa menampung 20% dari kapasitas gereja kita, maka kurang lebih 160 kursi yang bisa. Maka yang jam 10 khusus saudara harus daftar. Juga ada cabang kita di Ujung Serdang pukul 18, dan saya akan di sana hari Minggu pukul 18 dan perjamuan kudus. Demikian pengumuman kita untuk hari ini, dan nanti pengumuman khusus Waski akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mari kita naikkan pujian kembali, ajarku diam, diam, diam. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Dalam segala hal membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Katakan lagi, ajarku diam, ajarku diam. Saya serahkan kembali, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
kami sudah mendengar dan belajar firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bijaksana, wanita-wanita yang bijaksana dalam mempergunakan mulut kami, sehingga kami tidak melukai siapapun. Karena kami tahu Tuhan, jika kami tidak melukai siapapun, berarti kami menyenangkan hati Tuhan. Jika kami tidak merugikan siapapun, maka hati Tuhan pun disenangkan. Oleh sebab itu, ingatkan kami Roh Kudus, buat kami lebih bijaksana ataupun belajar mengerem, ataupun belajar berpikir sebelum kami mengucapkan kata-kata. Sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kami. Tapi biarlah kata-kata yang memberkati dan banyak jiwa dimenangkan melalui perkataan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah waski kita, saya berikan pengumuman sedikit. Untuk tanggal 5 November 2020, ibadah Zoom Waski GSKI Rehoboth Medan akan diadakan pada pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. Tanggal 5 November, ibadah Zoom Waski GSKI Rehoboth Medan akan diadakan pada pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. ID dan password akan dikirim ke grup WA Waski GSKI Rehoboth Medan. Pengumuman berikut adalah Natal Waski GSKI Rehoboth Medan akan diadakan pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 10 pagi melalui live streaming. Saudara bisa mengikuti tanggal 12 Desember Natal Waski GSKI Rehoboth Medan. Dan Natal Waski Indonesia akan diadakan pada tanggal 14 Desember 2020. Waktunya akan diumumkan berikutnya. Demikian pengumuman waski kita pada pagi hari ini. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara atau bagi para waski yang mau memberikan persembahan, ada di layar akan keluar, saudara bisa mentransferkannya melalui nomor rekening yang sudah disiapkan. Terima kasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah kami selenggarakan pada siang hari ini. Biarlah ibadah ini Tuhan bisa memenangkan banyak jiwa, dan juga ibadah ini yang kami lakukan bisa merubahkan tabiat ataupun karakter kami hari makin berkenan di hadapan Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi setiap para wanita dimanapun mereka berada, berkatilah ya Tuhan. Dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, ingatkan Tuhan untuk tidak melukai hati-Mu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Hamba-Mu berdoa jikalau ada para waski yang terbaring sakit ataupun dalam kelemahan tubuh mereka, biarlah Tuhan belas kasihan-Mu bagi mereka. Kalau Tuhan izinkan, biarlah mereka bisa pulih kembali untuk bisa memperbaiki manusia batiniah mereka, manusia batiniah kami menjadi sempurna di hadapan Bapa. Jikalau ada yang sedang berbeban berat, berletih lesu, mereka yang sedang dalam kedukaan, Engkau yang menjadi penghibur yang sejati bagi setiap para wanita Tuhan. Bagi para janda, Tuhan berkatilah mereka dimanapun mereka berada. Terutama bagi para janda yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Biar Engkau menjadi suami bagi mereka, pembela bagi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga GSKI Rehoboth Medan ini Tuhan. Berkenanlah jika Engkau izinkan memberkati live streaming kami. Sehingga live streaming ini Tuhan menjadi sarana untuk memberitakan Injil kebenaran, firman kebenaran, sehingga banyak orang yang berubah dan masuk dalam langit baru, bumi baru. Berkatilah Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Justan Silaban. Engkau menjagai, melindungi, memelihara biji mata-Mu ini. Engkau juga memberkati Bapak Ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama dengan Ibu Suharni, anak, menantu dan cucu. Biarlah Engkau memberkati mereka. Seluruh pelayan pejabat GSKI di seluruh dunia, Engkau memberkati ya Tuhan. Dan juga setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk bisa digembalakan dalam gereja suara kebenaran Injil. Biar Tuhan Yesus memberkati, memelihara dan melindungi mereka. Kami mohon perlindungan-Mu secara khusus dalam segala hal.
bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah kami mohonkan tangan-Mu, tumpangkanlah di atas kepala kami dan berkatilah kami. Mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat rahmat, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dari Allah Roh Kudus akan memimpin menghibur kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Elohim Yahweh Maha Mulia. Elohim Yahweh Maha Mulia. Elohim Yahweh yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah Elohim, Elohim Yahweh Maha Mulia. Elohim Yahweh yang Maha Esa. Biar semua yang Kau ciptakan memuliakan nama-Mu. Haleluya, terpujilah. Haleluya, 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 terpujilah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.